Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Triandayani dari program studi akuntansi bisnis digital dengan NPM 24752061. Baik, di sini saya akan menjelaskan uh, pengertian atau sedikit pengertian yang telah saya ketahui tentang Power BI. Pengenalan pada Power BI, dasar-dasarnya visualisasi data dan tips untuk memvisualisasikan data. Visualisasi data adalah representasi dari data yang biasanya bentuknya tabular berupa angka-angka, lalu kita coba untuk membuat representasinya dalam bentuk grafik. Contohnya yaitu sebagai berikut. Setiap hari Andi mendapatkan uang saku sebesar 50.000. Uang tersebut ia gunakan untuk 3 keperluan utama, yaitu 25.000 untuk membeli makanan, makan siang 15.000 untuk ongkos transportasi pulang pergi sekolah, dan sisanya sebesar 10.000 dimasukkan ke dalam tabungan. Jadi di sini ada gambar grafiknya. Andi membuat sebuah presentasi sederhana mengenai data pengeluarannya tersebut. Nah, jadi nominal pengeluaran Andi dapat terlihat lebih jelas dan Andi dapat mengetahui pengeluarannya setiap bulannya. Jadi cerita Adi yang sederhana ini dapat kita terapkan lebih baik lagi menggunakan 5 tips yang kami ambil dari buku ke Netflix tentang storytelling with data. Tipsnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pahami konteks. Pahami siapa yang akan mengkonsumsi hasil visualisasi dari teman-teman, apakah itu publik secara umum, mungkin juga CEO atau juga orang marketing. Definisikan dan identifikasikan terlebih dahulu audiens teman-teman. Identifikasi apa yang mereka ingin tahu dari data yang nantinya akan kita buat visualisasinya. Setelahnya baru kita uraikan bagaimana cara visualisasinya yang tepat, kapan harus selesai, di mana visualisasi tersebut akan dirilis, dan lain sebagainya sekiranya perlu diketahui. Yang kedua yaitu ada pilih visual yang tepat dan efektif. Teman-teman bisa lihat gambar yang sudah saya tampilkan di layar. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat visualisasi yang tepat berdasarkan tujuan dari visualisasi tersebut dan data yang teman-teman punya. Yang ketiga yaitu fokusnya atau fokusnya audiens. Bermainlah dengan warna atau tebal tipis teks untuk bisa memfokuskan informasi yang akan kita sampaikan ke audiens. Audiens perlu memperhatikan mana yang informasi bagian penting dan yang mana informasi bagian tambahan. Selanjutnya yang keempat yaitu berpikir secara desainer. Jadi di sini kamu bisa menggabungkan kemampuan matematis dan juga kreativitas kamu seperti orang desainer. Insting dalam menggunakan warna dan penempatan visual harus sering diasah. Yang kelima yaitu ceritakan kisah. Selain harus bagus dari desain dan warna, visual juga harus bisa bercerita tentang data yang kita punya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alur kerja data visualisasi. Yang pertama ada business understanding. Pahami masalah bisnis yang akan dihadapi atau lakukan business understanding-nya. Ketika teman-teman mendapatkan request, maka teman-teman harus identifikasi terlebih dahulu latar belakang masalah yang ingin diselesaikan. Yang kedua yaitu ada data understanding. Secara paralel dengan proses business understanding, teman-teman juga harus mengidentifikasi data-data yang akan kita gunakan pada saat visualisasi. Visualisasi data tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah data tersebut sudah cukup baik untuk dapat mengakomodirnya permintaan dari audiens kita. Biasanya pengetahuan yang harus kita kuasai dari tahap transformasi margin and split columns ini atau job table, pivot dan on pivot columns dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada konsep visualisasi. Markup visualisasi ini dapat dibuat dengan menggunakan PowerPoint atau bisa juga menggunakan Power BI.
dan menggunakan data dummy yang sudah disesuaikan dengan konsep pembuatan data ketika melakukan understanding. Yang keempat yaitu ada data preparation. Pada data ini ada baiknya teman-teman berdiskusi dengan data designer untuk mendapatkan akses kepada data yang digunakan dan proses transformasi lebih baik dilakukan Power BI atau database saja. Yang terakhir yaitu ada visualisasi data. Pilihlah visualisasi yang tepat dan sesuai dengan kesepakatan dengan audiens pada tahapan konsep visualisasi. Kemudian sesuaikan peletakan visualisasi dan tema warna yang sudah disepakati sebelumnya oleh audiens. Kalau bisa juga teman-teman menggunakan kreatif teman-teman setelah 5 tahap ini sudah terlewati, teman-teman bisa membagikan kepada audiens tersebut. Nah, Power BI teman-teman bisa mengupload Word yang sudah dibuat ke Power BI di akun kita masing-masing. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan instalasi dan antarmuka Power BI. Mikroskop Power BI dibuat oleh Microsoft pada tahun 2011, baru dirilis di GoPublic 2015. Power BI mempunyai beberapa fitur utama yang dapat membantu kita membuat visualisasi data. Fitur yang pertama, Power BI dapat terkoneksi dengan banyak sumber data. Fitur yang kedua yaitu transport dan menyiapkan data. Ketika kita menginstal Power BI, maka akan otomatis menginstal Power Query juga. Fitur yang ketiga yaitu visualisasi data. Fitur visualisasi adalah fitur utama yang dimiliki oleh Power BI. Fitur yang keempat yaitu share. Dengan menggunakan Power BI, kita dapat membagikan report kita tanpa adanya beda versi file satu dengan yang lainnya. Selanjutnya di sini ada kanvas ya. Kanvas ini untuk menampilkan visual yang akan kita buat nanti dengan data kita. Kemudian lihat sebelah di sini saya akan menjelaskan instalasi antarmuka dan Power BI. Tentang Power BI dibuat oleh Microsoft tahun 2011 dan dirilis ke publik pada tahun 2015, memiliki fitur utama seperti koneksi ke banyaknya sumber data, transformasi data otomatis, menginstal Power Query, visualisasi dan berbagai share laporan tanpa masalah, perbedaan versi file. Antarmuka memiliki kanvas tempat penampakan visual, panel kanan, dan tombol kiri. Yang keempat yaitu ada transformasi data dengan Power Query. Saat mengimpor data, disarankan memilih transport data terlebih dahulu untuk memastikan kualitas data di jendela Power Query Editor. Fitur yang dipelajari yaitu yang pertama ada antarmuka Power Query terdiri dari Queries Panel atau daftar tabel di kiri, terus ada data tengah, kemudian ada data kanan, yang selanjutnya ada merekam semua riwayat perubahan seperti fungsi undo dan bisa diedit via ikon gerigi. Selanjutnya ada identifikasi kesalahan kolom menggunakan menu view kolom quality untuk melihat presentasi data yang valid. Selanjutnya ada membersihkan data kosong menggunakan fitur home atau menghapus baris yang kosong. Nah, di sini saya selanjutnya akan mengoperasi transformasi data yang dipraktikkan, yaitu mengubah nama. Nama tabel dapat diubah melakukan kotak name pada query setting atau dengan klik kanan atau klik 2 kali pada nama tabel di queries panel. Kemudian ada nama kolom, klik kanan pada kolom lalu pilih kanan lalu pada
klik kanan pada judul kolom, lalu pilih rename, lalu klik 2 kali langsung pada judul kolom. Terus mengidentifikasi kolom, yaitu akses melalui menu view. Ada valid, data bersih yang siap dikonsumsi atau diloginkan. Kemudian itu menghapus baris kolom. Jika data masih berantakan dan memiliki baris kosong, kita dapat membersihkan dengan cara pilih salah satu kolom yang memiliki baris kosong, klik menu home, klik remove, atau pilih remove background. Kolom akan bersih dan hanya menyisakan data yang valid. Nah, di sini juga ada untuk menggabungkan kolom. Kebalikan dari split digunakan untuk menyatukan beberapa kolom menjadi satu kesatuan. Kolom utuh kembali, berbeda dengan Excel yang merapat sel di Power Query yang digabungkan adalah ke seluruh kolom. Langkahnya itu pilih kolom-kolom yang ingin disatukan secara berurutan, misalnya kayak order region, order year, dan order number secara bersamaan dengan cara menahan tombol CTRL pada keyboard dan mengeklik masing-masing judul kolom. Terus pengaturan setelah ketiga kolom terblok, klik menu add kolom, pilih margin kolom, pada pilih separator pemisahan, pilih custom, lalu ketik tanda strip pada bagian new column name, ubah nama bawahnya menjadi order ID agar format kembali bersih seperti semula sebelum dipisahkan. Lalu klik OK, kolom hasil menggabungkannya yang baru ini akan muncul di sisi paling ujung sebelah kanan tabel. Mungkin baru itu saja yang baru saya pahami dari Power BI, yang video yang telah saya tonton dari Bapak sudah saya tonton, mungkin baru sampai situ saja sepengetahuan saya. Mungkin ini saja video dari saya. Terima kasih. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.